wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Senang bertemu dengan Pak Firman. Pada hari ini kita ada kegiatan ya. Yang pertama pada pertemuan kali ini kita melaksanakan PI Privat Pendampingan Kehidupan. Saya selaku meja praktek untuk mendampingi Pak Firman dalam kegiatan PI 4 ini. Pada kali ini kita akan dalam PI 4 itu kita observasi kelas Pak, mulai dari observasi di kelas dan pasca observasi. Itu adalah tahapan yang harus Pak Firman lakukan, bahwa pertemuan ini dengan tujuan ya bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan Pak Firman ya. Supervisi akademik ini yang dilakukan di kelas Pak Firman adalah dengan tujuan untuk peningkatan kemampuan ya, apa yang masih kurang di Pak Firman, apa yang harus ditingkatkan oleh Pak Firman, sehingga diharapkan dari kegiatan supervisi akademik ini, observasi kelas, Pak Firman lebih maksimal dalam melayani kebutuhan peserta didik ya. Itu yang kedua, bukan saja observasi memberikan hanya untuk penilaian keseluruhan, tapi di sini akan ada penilaian bagaimana ya. Insya Allah penilaian semaksimal dalam observasi kelas nanti. Untuk pendampingan kali ini, sebelum hal yang intinya, saya ingin tahu dulu apa yang dirasakan Pak Firman atau bagaimana Pak Firman dalam sebulan kebelakang ya mempelajari di LMS, pendidikan di guru penggerak. Boleh Pak Firman jelaskan capaian Pak Firman sebulan kebelakang Pak Firman? Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, saya mempelajari dan menerapkan coaching dengan alur Tirta, dan juga melaksanakan saya berusaha untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan pembelajaran berorientasi yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial dan fungsional. Dan itu Pak yang saya sudah lakukan selama 1 bulan terakhir. Untuk selanjutnya bagaimana ya? Kan kita akan melaksanakan observasi kelas ya. Fokus untuk pertemuan kali ini, jadi Pak Firman akan lebih fokus dalam pembelajaran nanti di kelas. Area pengembangan yang mana yang akan Pak Firman tingkatkan? Kan dari keseluruhan dari pembelajaran itu ada pendahuluan, ada inti, ada penutup ya. Di sana Pak Firman akan membuat RPP. Apakah sudah direvisi RPP-nya? Ya sudah Pak, sudah dievaluasi. Ada perbaikan-perbaikan kan? Perbaikan. Terima kasih ya. Jadi fokus pada pertemuan ini adalah observasi secara keseluruhan, tapi difokuskan area mana yang akan Pak Firman kembangkan di pembelajaran ini. Kan kita tuh mengajar itu dari dulu ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin di sini untuk peningkatan Pak Firman ada kekurangan atau kurang maksimal dalam pembelajaran. Dengan mempelajari di modul sebelumnya tentang KSE, tentang diferensiasi ya, Pak Firman sudah menambah pengetahuan yang baru kan. Itu boleh Pak Firman terapkan di pembelajaran hari ini. Nanti di kelas ya.
Nah, saya yang mau tahu itu pengembangan di bagian sebelah mananya. Baik, pertama mungkin pengembangan yang saya lakukan yaitu terkait dengan kompetensi sosial dan emosional. Ya, Dan saya berusaha untuk membuat siswa itu belajar dengan sebaik-baiknya, dengan siswa itu belajarnya itu disiplin, kemudian punya sikap yang baik di kelas, kemudian juga aktif aktif di kelas, bertanya, berdiskusi dengan teman sebangku. Dan menurut saya KSE ini sangat penting bagi semua guru untuk diterapkan karena itu melatih fokus siswa dalam belajar. Dan apalagi dengan adanya teknik-teknik yang diterapkan di KSE itu ada teknik mindfulness, yaitu teknik yang supaya siswa itu lebih rileks lagi dalam belajar. Mungkin seperti itu Pak yang saya kembangkan. terima kasih. Saya apresiasi apa yang disampaikan Pak Firman, itu luar biasa baik ya. Jadi aktivitas kami penerapan diferensiasi integrasi dengan KSE ya, apa tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik dengan KSE yang beberapa bagian dari KSE tersebut tentang kesadaran diri, tanggung jawab dan lain-lain itu ya. Saya akan ingin tahu kira-kira ya Pak Firman, ukuran keberhasilan dalam penyampaian tersebut apa menjadi tolak ukur keberhasilan Pak Firman? Menurut saya belum istilahnya saya belum cukup berhasil Ya. karena apa? Karena pembelajaran ini harus dibiasakan setiap hari, dan kalau sudah terbiasa mungkin nanti siswa akan merasakan terkait dengan pembelajaran KSE tersebut. Dan juga menurut saya keberhasilan itu ketika siswa mampu menyerap materi, mampu menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran apa yang sudah dipelajari. Baru hanya sebagian kecil itu yang bisa menyimpulkan dan bisa memahami materi dengan baik. Dan hal ini kenapa? Karena kita harus terbiasa, kita harus membiasakan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi dengan KSE tersebut harus dibiasakan setiap hari. Dan juga kita harus selalu mengevaluasi, merefleksi diri supaya kedepannya itu ada perbaikan-perbaikan sehingga siswa dalam belajar itu bisa fokus dan juga istilahnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya baik di kelas ataupun di masyarakat. Mungkin seperti itu Bapak. Baik Pak Firman, jawaban yang luar biasa. Jadi ukur keberhasilan dalam penguatan yang akan disampaikan di pembelajaran ini yaitu ya misalnya terciptanya pembelajarannya aktif ya tadi ya, lalu terpenuhinya kebutuhan belajar siswa, terciptanya ruang kolaborasi ya, ruang kolaborasi antara pendidik dengan peserta didik ya, itu bagus sekali permainan. Saya tadi itu yang ingin tahu untuk kelancaran hal tersebut ya, daya dukungnya atau apa yang persiapan oleh Pak Firman dalam pembelajaran nanti. Daya dukung mungkin yang terutama yaitu rekan sama di kantor kadang itu yang pertama dan yang paling utama, dukungan baik itu dari istilahnya untuk memberikan masukan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah Bapak Kepala Sekolah itu yang sebagai pemangku kebijakan di sekolah itu sangat dibutuhkan untuk terjadinya proses pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas. Kemudian selain itu juga di RPP-nya, terkadang kita dalam merencanakan RPP terutama
pertama berdiferensiasi itu memerlukan waktu yang banyak. Kita harus bisa melihat bergaya pada siswa, baik atau auditori, kemudian visual, dan juga dari minat dan bakatnya. Dan pasti setiap harinya kita harus selalu memantau bahwa ada perkembangan, ada perubahan-perubahan dari dalam diri siswa terkait dengan gaya belajarnya, terkait dengan minat dan bakatnya. Dan itu memerlukan waktu yang cukup banyak gitu, dan juga persiapan yang matang terkait dengan medianya, bagaimana media itu supaya bisa lebih menarik lagi bagi siswa dan juga lebih menyenangkan bagi siswa. Kemudian media itu menjadi jalan supaya siswa itu mengerti terhadap apa yang kita ajarkan di kelas. Mungkin seperti itu Pak. Baik, Firman. Ya, saya memahami apa yang saudara Firman. Itu daya guru secara keseluruhan berkembang. Jadi keberhasilan kita dalam menyampaikan materi, terus anak memahami apa yang kita sampaikan, tidak hanya kita dapat memberikan dari satu arah saja ya, tapi kita harus banyak hubungannya termasuk sekolah, kajian, lingkungan, media. Ya. Untuk pembelajaran di kelas, yang saya ingin tahu dalam pembelajaran nanti apa saja yang Pak Firman persiapkan untuk medianya mungkin yang pertama yaitu berupa video pembelajaran terkait dengan materi yang kami ajarkan. Yang kedua adalah alat peraga dari kertas karton, kemudian juga dari tumbuhan. Misalkan dari saya akan mengajarkan bagian tumbuhan dan fungsi, maka saya akan mengambil sampel tumbuhan yang lengkap dari Firman. sampai Maaf dipotong. Itu mengajar di kelas berapa? Di kelas 4. Pelajaran IPAS. Jadi apalagi untuk menambah perlancar pembelajaran medianya apa saja tadi? Ya, pertama video pembelajaran, kemudian yang kedua adalah PowerPoint, kemudian yang ketiga adalah berupa alat peraga dari kertas karton, kemudian juga internet, laptop, proyektor. Banyak yang harus dipersiapkan. Baik teman, itu media atau alat dukung yang dipersiapkan oleh Pak Firman. Semoga dalam nanti observasi di kelas Pak Firman berjalan dengan lancar, agar lebih efektif waktu. Kan kita ada 3 tahap ya. Sekarang Pak observasi sudah selesai, kita langsung saja. Kita sepakat hari ini ya, kelas ya. Nanti kelas ada di belakang ya. Firman silakan boleh bebas mengajar sesuai dengan RPP, sesuai dengan apa yang direncanakan Pak Firman ya. Terima kasih Pak Firman atas kesempatannya waktu untuk pra observasi. Semoga nanti terus yang setelah nanti kita observasi kelas nanti ada pasca observasi ya. Pasca observasi selesai Pak Firman menyelesaikan observasi kelas. Terima kasih Pak Firman atas waktunya. Semoga observasi di kelas berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Firman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Amin. Nah, sebelum belajar nih Bapak punya pantun ya. Kalau misalkan Bapak bilang misalkan pohon mangga buahnya banyak, cakep semuanya ya. Baik. Pohon mangga buahnya banyak, secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi anak-anak. Sambut ceria dengan semangat. Tenang. Ya. Sekali lagi. Lampu kecil berpijar-pijar. Bawa sebentar masuk ke gua. Bangun pagi menjelang fajar. Sebelum belajar harus berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Ya, silakan
depan untuk memimpin doa. Duduk siap gerak berdoa mulai. Kelas kita ya di sini. Baik anak-anak, sebelumnya ya kita akan mengadakan kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, kalian harus duduk di kursi dengan benar. Coba duduknya yang benar. Ya. Nah, materi kali ini ya kita akan belajar bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, tujuan pembelajarannya dengarkan Bapak, karena ini sedang listriknya padam, maka Bapak bacakan ya. Melalui membaca materi, nanti kalian akan membaca materi, menyimak tayangan video, kalian akan menonton video, dan pengamatan, kalian akan mengamati itu yang di depan ya. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat ya. Selanjutnya, melalui membaca materi, menyimak tayangan video dan pengamatan, kalian dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Tadi sudah ada kesepakatan kelas ya, ketika ada pertanyaan kalian tidak harus malu untuk menjawab. Baik, Bapak akan bertanya nih, apakah kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Acungkan tangannya. Ya, silakan. Kesamaannya? Ya, betul. Betul. Lagi. Iya, betul. Makan. Minum. Betul. Ya, sudah ya. Yang kedua, dengarkan Bapak. Apakah perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Perbedaannya seperti apa? Tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Ya, betul. Manusia dan hewan. Sedangkan manusia dan hewan ya bisa berpindah tempat. Oke, ke depan. Perwakilan satu orang dari tiap kelompok ya. Paham? Kalian harus memilih bagian tubuh dan fungsinya ya. Bapak acak di sini. Tuh, dibaca dulu. Ya, dibaca dulu. Mana satu orang lagi? Ayo dibaca dulu. Kemudian setelah dibaca nanti ditempel di sana. Ayo. Sama ininya. Sama ininya, sama pilih. Apakah ini ya, misalkan batang apakah sesuai dengan ini? Nah, gitu, cocokkan. Coba. Ekornya. Nah, ini yang dicopot. Tempelkan di buah. Di buah tempelkan. Nah, di sini. Buah, fungsinya. Ayo buah. Apakah betul? Coba tempelkan aja. Dekat buah, dekat buah. Nah, ini boleh di sini kalian amati ya. Kemudian ada juga materinya, materi ajarnya boleh kalian baca. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan dibagi menjadi beberapa
Baca ya, baca. Apakah sudah betul yang kalian tempelkan di depan? Coba yang ini amati dan juga boleh kalian catat mana bagian batang, daun, dan bunga. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap tumbuh segar. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggal. Boleh sambil catat juga boleh, silakan. Akar tunggal memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Ada pertanyaan? Ada Ya, pertanyaan? sudah mengerti. Sudah mengerti semuanya? Ya, kalau sudah ini ada lembar kerja. Silakan kalian diskusi ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan juga untuk kelompok 3. Silakan kalian berdiskusi ya bersama dengan teman-temannya. Yo, Bapak beri waktu ya 5 menit dari sekarang. Nah, yang ini fungsi Bapak menyerap air dari dalam tanah. Awan mana? Indiana. Ini. Duduk di bawah, duduknya yang benar. Duduk di bawah, duduk di bawah. Ini bagian ini bunga bunyinya. Tos, ya tos. Untuk menyebarkan air ke seluruh tulis. Sebagai material pembungkus sekaligus pelindung biji yang ada di dalam itu apa? Buah. Buah. Yang kedua. Itu fungsi dari akar. Terus bunga dan buah fungsi dari bunga. Lanjut tepuk tangan Pak kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Silakan. Anak-anak coba duduk dengan rapi sesuai kelompoknya. Duduk dengan tenang. Ayo jangan ngobrol. Relax dan ikuti petunjuk dari Bapak. Anak-anak coba stop. Stop. Ini stop. Stop, berhenti. Ayo semuanya berhenti. Kedua tangan letakkan di paha masing-masing atau di atas meja, boleh di paha, mana paha?
napas secara perlahan, keluarkan lagi. Depan apa yang dikatakan oleh siap? Kata Simon, berdiri. Kata Simon, duduk. Berdiri. Berarti kalian belum fokus. Sekali lagi. Lakukan apa yang dikatakan oleh Simon. Kata Simon berdiri. Kata Simon duduk. Berdiri. Berarti kalian belum fokus. Kan kata Simon. Anak, siapa yang ingin menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini siapa? Kan tumbuhan apa saja? Iya betul, ada lagi? Ya silakan. Fungsi dari akar. Fungsi dari akar. Siapa yang tahu fungsi dari akar? Fungsi dari akar untuk menyerap dan juga ya betul. Baiklah. Kalau sudah, ini Bapak punya tugas mandiri ya. Kalian kerjakan di rumah. Satu jari kanan. Ya, Duper, silakan. Teman-teman Bapak, kerjakan tugasnya di rumah. Nanti minggu depan kita bertemu lagi. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya setelah melaksanakan observasi di kelas? Alhamdulillah, perasaan saya sangat bahagia karena saya bisa belajar dengan murid dengan penuh kebahagiaan dan juga saya melihat murid-murid sudah aktif dalam belajar dan juga kelihatannya senang apa yang saya lakukan pada observasi pada pembelajaran yang telah saya lakukan. Baik, kita melalui 3 tahapan ya, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari observasi, terus di sana ada penguatannya akan Firman tingkatkan area yang akan bermanfaat ya tentang KSR dan observasi dalam dilaksanakan
semangat ya. Persiapan sudah terlihat jelas. Saya apresiasi, saya jempol dalam pembelajaran tadi. Namun kita perlu diskusi ya untuk menganalisis hasil-hasil dari proses tersebut sesuai dengan tadi awal di pra observasi. Baik teman-teman, yang pertama ya, bagaimana pendapat teman setelah penyajian pembelajaran tadi di kelas? Menurut pendapat saya, apa yang saya lakukan bersama murid harus ada perbaikan-perbaikan, karena menurut saya apa yang saya lakukan barusan di kelas belum maksimal, jadi murid belum semuanya fokus dalam belajar dan butuh teknik-teknik atau strategi yang lebih maksimal lagi supaya murid bisa fokus dalam belajar. Baik teman, untuk selanjutnya tadi Pak Bima akan mengingatkan tentang teknik, strategi dan lainnya. Apakah dalam proses pembelajaran yang tadi dilakukan bagaimana kelas, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Menurut saya cukup sesuai Pak. Ya. Jadi kalau untuk sepenuhnya sesuai, karena ada kekurangan-kekurangan, tapi cukuplah kalau menurut saya cukup sesuai apa yang saya rencanakan. Karena yang paling sulit bagi saya adalah ketika memfokuskan siswa atau murid dalam belajar, dan ini harus adanya kebiasaan setiap hari di kelas, dan harus selalu ada evaluasi, refleksi supaya kedepannya lebih baik lagi. Baik. Untuk selanjutnya kan Pak Firman tadi merasakan ya, apakah proses pembelajaran itu sesuai dengan rencanakan? Itu sudah rencanakan tertulis. Sekarang yang saya tahu kira-kira hal-hal yang dirasakan itu yang memuaskan dalam proses belajar tadi apa saja? Yang memuaskan dari dalam diri saya itu ketika anak-anak aktif ke depan dan aktif berdiskusi, kemudian juga anak-anak pada intinya anak-anak itu harus terbiasa dengan aktivitas belajarnya baik dalam kelompok ataupun belajar mandiri, dan saya merasa bahwa anak-anak itu sudah aktif meskipun belum semuanya aktif, karena harus ada kebiasaan. Memang sebenarnya kalau di kelasnya itu Pak masih kurang dalam komunikasi, tapi ya, terlihat tadi adanya penerapan dalam KSE tentang pengembangan emosional siswa. Terlihat siswa itu ada kerjasama dengan bimbingan Pak Firman, itu luar biasa banget. Sekelas usia kelas 4 SD ya Pak, untuk berdiskusi, adanya hidup diskusinya ada, itu mungkin dari hasil diferensiasi yang Pak Firman lakukan. Kan di diferensiasi ada 3 ya? Ya, 1 diferensiasi proses, 2 produk, dan 3 hasil. Nah, semua siswa saya melihat itu terlayani, bagaimana ada yang melalui gambar, ada yang melalui pendengaran, ada yang abstrak nyata, bagaimana itu alat peraganya bagus, bagaimana itu di alam langsung. Saya itu penguatan di bidang KSE-nya bagaimana ya? Apakah ada strategi lain agar aktivitas siswa, kesemangat siswa itu lebih baik? Mungkin ada solusi lain ke depannya bagaimana? Baik. Solusi lain mungkin saya akan mencari media ataupun materi yang lebih baik lagi yang
dimengerti oleh siswa. Jadi terkadang siswa itu sulit untuk memahami terkait dengan materi yang kita ajarkan karena mungkin terlalu banyak kalimatnya atau terlalu karena mungkin jenuh atau bosan seperti itu. Dan mungkin yang pertama akan mencari materi yang lebih simpel tetapi mudah dimengerti oleh siswa. Kemudian juga akan mencari media yang lebih menarik lagi supaya kedepannya siswa lebih senang dalam belajar. Yang paling penting adalah mindfulness-nya, kemudian game pembelajarannya kita cari game pembelajaran yang lebih menarik dan juga mindfulness-nya yang harus diperbaiki lagi. Jadi kita harus punya teknik ketika kita melaksanakan mindfulness. Berarti ada variasi dalam pembelajaran ya, monoton itu akan menyenangkan pada anak, apalagi dengan diselangi dengan speaking atau mindfulness tadi ya. Baik Pak Firman, untuk selanjutnya yang ingin saya ketahui, boleh Pak Firman jelaskan, yaitu bagaimana perkiraan Pak Firman ya mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran tadi, apakah sudah tercapai atau bagaimana Pak Firman? Ya, kalau menurut saya ketercapaian tujuan pembelajaran sebagian sudah tercapai, tapi sebagiannya belum karena butuh perbaikan-perbaikan ya. Dan mungkin ini kelemahan yang harus dievaluasi bersama, harus direfleksi supaya kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Baik, kalau dipresentasikan itu keberhasilan dalam pembelajaran tadi kesesuaian antara tujuan yang dicapai awal dengan akhir. Kira-kira keberhasilan dalam pembelajaran barunya itu kalau presentasi berapa persen bagaimana gitu? Ya mungkin 65% lah kalau menurut saya, 65%. Itu mungkin terlalu rendah bagaimana ya? Kalau saya melihat ya, saya mengamati itu sudah 80 ke atas. 80 ya. Ya, terima kasih Bapak. Karena apa yang direncanakan di PPP, terus kesesuaian siswa dalam pembelajaran, strategi yang digunakan, KSE-nya sudah muncul, terus terlihat diferensiasinya sudah ada, melayani semua kebutuhan, baik kebutuhan siswa melalui dengan gambar, dengan pendengaran. Kan siswa itu tidak sama ya Pak ya. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Terus ada yang senang belajarnya di menggunakan video, ada yang senang belajar, ada yang menggunakan abstrak langsung seperti itu, buat dibawa ke kelas, seperti itu bagus. Ada yang dengan gambar, bukan ya, ada yang bisa itu luar biasa bagaimana? Itu mungkin 80 ke atas tuh. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik kan, untuk selanjutnya kan kita mengajar itu ada kesulitan ya. Kesulitan apa yang dilaksanakan dengan KSE ini, terus ada yang diferensiasi ini, mungkin ada kesulitan yang dirasakan setelah belajar nanti. Apa itu kesulitan yang mungkin dari Pak? Yang dijelaskan. Kesulitannya itu untuk menertibkan anak di kelas gitu kan, itu sangat sulit bagi saya karena tidak semuanya itu anak sama gitu ya karakternya. Ada yang bandel, ada yang mudah diarahkan gitu. Dan terkadang jadi pada intinya KSE itu harus diterapkan dengan baik supaya anak itu fokus dalam belajar tapi disiplin. Jadi obatnya dengan KSE ya. KSE. Jadi ada kesulitan dalam diskusi atau belajar itu Pak Firman itu kesulitannya anak itu tidak fokus semuanya ya, fokus. Ada yang benar dulu ya Pak. Bagaimana alternatif mengatasi kesulitan tersebut Pak Firman? Alternatifnya mungkin kasih tadi ya. Ya, saya akan membiasakan itu setiap hari di kelas Pak dengan budaya positif ya. Dengan budaya positif kan ada di sekolah senyum, salam, sapa dan sebagainya, menghormati guru, menghormati teman. Pada intinya budaya positif itu harus dilaksanakan di kelas. Jadi dengan budaya positif ya, insya Allah anak-anak itu akan terbiasa dan itu perlu dilakukan setiap hari. Kalau itu dari positif ya teman. Kalau dalam KSE-nya
Emosional bagaimana? Emosional yang anak yang baru itu cara penanggulangannya dari hal. Ya, penanggulangannya dengan ya kita melakukan kesadaran diri dengan mindfulness gitu Pak. Jadi pada intinya mindfulness itu harus punya teknik tersendiri gitu supaya anak itu menikmati apa yang dilaksanakan di mindfulness itu. Jadi harus lebih belajar lagi gitu saya untuk bisa menerapkannya. Baik, Bapak. Jadi setelah Pak Firman mempelajari modul sebelumnya tentang KSD ya, tentang ada 6 pokok dalam KSD itu, terus ada budaya positif termasuk disiplin diperlukan di agar Pak Firman ya dilaksanakan dalam pelajaran kelas itu. Saya melihat apa yang dituju atau kemauan dari PPGP bahwa CGP itu dapat pendidikan yang betul-betul, terus Pak Firman telah melaksanakan dan hasilnya bagaimana ya. Semoga apa yang dilaksanakan Pak Firman atau ilmu yang telah didapatkan dari Pak Firman ya dari saya sendiri dan dari sharing ya. Jadi bukan menggurui, saya tidak sharing karena ada hal-hal yang luar biasa pada pertemuan ini yang menjadi inspirasi bagi saya juga ya. Yang selanjutnya intinya itu hasil dari pendidikan bergerak itu bermanfaat bagi lembaga dan pusat para murid dan muridnya. Itu yang umum. Untuk selanjutnya bagaimana ya? Karena apa yang dilakukan Pak Firman sudah teranalisis di hasil kali ini dari pasca aplikasi. Untuk kedepannya kita akan menghadapi pendampingan P5 ya, P5. Terus jangan lupa Pak Firman ada yang sulit-sulit di dalam pelaksanaan pengajaran di LMS ya. Boleh Pak Firman catat dengan persiapan ya komunikasi misalnya catat. Jangan lupa itu diisi supaya ada koneksi, ada kolaborasi baik dengan saya atau dengan fasilitator. Yang selanjutnya Pak Firman, jadi proses sudah dilaksanakan, proses observasi telah sudah dilaksanakan dan sekarang melaksanakan pasca. Nanti untuk persiapan PE5 ya, jadi Pak Firman akan mengajak itu orang yang lewat untuk dibimbing dan di coaching ya PE5 nanti ya. Persiapan sekarang sudah lebih baik ya. Ini pengalaman yang berharga Pak Firman ya. Yang kedua, ya penetapan jadwal observasinya silakan yang sepakati sama 2 jam belajar kan ya. Terus membimbing rekan sejawat dalam menyusun APP dan juga melakukan koreksi terhadap APP yang disusunnya. Nah, kita sudah pengalaman, sekarang kita mengenal ilmu, kita terapkan rekan sejawat nanti ya. Terus di sana ada perbaikan oleh Pak Firman, silakan diskusi dengan rekan sejawat. Aktivitas coaching untuk super dynamic melakukan aktivitasnya sama di coaching sama ya, seperti pasca. Terus itu seperti kalau ini proses observa dan pasca itu kemarin sudah dilewati pada modul apa ya, modul 2.3 ya, modul 2.3 ya. Baik teman-teman, alhamdulillah dari awal sampai akhir pelaksanaan pendampingan individu 4 telah saya laksanakan dengan sekemampuan saya. Mohon maaf apabila dalam pendamping ini banyak kekurangan, ada yang kurang
selanjutnya. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, sama Bapak. Terima kasih. Kita ketemu lagi di PI 5 ya nanti ya. Semoga sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.